Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam warahmatullahi dari kelompok 5, kelas D, ingin presentasikan sistem kendali, yaitu otomasi tuning pengendalian PID dan lead lag pada sistem kecepatan motor DC menggunakan MATLAB. Yang terhormat kepada dosen pengampu Bu Ulin Latifa, STMT. Next. Selanjutnya ada nama kelompok dari kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Aiman Fatin. Yang kedua ada Hanapi, dan juga ada Muhammad Iqbal. Next. Ada yang pertama itu pendahuluan. Next. Latar belakang. Dengan semakin majunya teknologi, kebutuhan akan mesin industri yang tepat sangatlah penting untuk meningkatkan efisien waktu dan biaya. Salah satu mesin yang menjadi struktur dasar beberapa industri dan peralatan yang sering digunakan adalah motor DC yang berfungsi untuk mengkonversi energi listrik menjadi energi mekanik. Motor DC merupakan sebuah alat yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi mekanik dalam bentuk putaran. Agar putaran motor DC tetap stabil, diperlukannya sebuah pengendali atau controller. Biasanya terdapat dua variabel yang dikendalikan pada motor DC, yaitu posisi sudut dan kecepatan sudut. Motor DC sangat mudah untuk dikendalikan sehingga motor DC sering digunakan dalam aplikasi yang memerlukan berbagai kecepatan motor. Selain itu, motor DC juga lebih fleksibel dan mengatur kecepatan laju dan arah putaran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan secara mudah. Next. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara membuat model sistem kontrol proporsional yang dapat mengatur kecepatan putar motor DC. Yang kedua, bagaimana apakah analisis sistem dalam bentuk locus, bode plot, dan Enquist plot. Yang ketiga, bagaimanakah keberhasilan dari model sistem yang telah dirancang. Next. Terdapat tujuan. Yang pertama itu mengetahui bentuk model sistem kontrol proporsional atau PID yang dapat mengatur kecepatan motor DC. Yang kedua, memahami analisis sistem dalam bentuk locus, bode plot, dan Enquist plot. Yang ketiga, mengetahui tingkat keberhasilan dari model sistem. Oke, lanjut ke kedua, pembahasan. Yang pertama, transfer function. Untuk membuat pemodelan suatu sistem untuk mengontrol kecepatan motor DC diperlukan sebuah parameter ketetapan dari motor DC. Bisa dilihat pada tabel ketetapannya, parameter ketetapannya ada RA, LA, J, BK, dan KB. Dan juga masing-masing nilainya. Lanjut. Maka dari parameter yang di atas atau yang tadi, kita dapat memasukkan ke dalam rumus berikut. GS sama dengan omega S per EAS yang terdapat nilai-nilai yang tadi seperti K, LAS, RA, JS, B, KB, dan K. Sehingga dapat pemodelan sistemnya itu GS sama dengan 0,01 per 0,025 S pangkat 2 ditambah 0,205 S dan ditambah 0,165. Next. Di sini juga terdapat diagram blok sistem dari pemodelan sistem yang telah dibuat tadi, maka dapat dibuat blok sistem seperti berikut. Bisa dilihat, pertama dari EAS menuju SAM, masuk ke integrator dan transfer fungsi yang tadi. Dan juga terdapat diagram alir sistem, sama seperti diagram blok. Lanjut. Terdapat karakteristik sistem. Yang pertama itu kestabilan. Persamaan karakteristik sistem dengan rumus omega S per EAS sama dengan 0,01 per 0,025 S pangkat 2 ditambah 0,205 S ditambah 0,6165. Dari
Dari sistem di atas dapat disimpulkan bahwa sistem tersebut stabil karena tidak terjadi perubahan tanda di sebelah kiri. Lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Hanapi. Baik, di sini ada kepekaan. Diketahui GS sama dengan 0,01 per 0,0252 S kuadrat tambah 0,025 S tambah 0,06165. Ini adalah transfer fungsi yang dihasilkan. Dan nilai HS sama dengan 1, sama dengan GS dikali HS sama dengan 0,01 per 0,0025 S kuadrat ditambah 0,0205 S tambah 0,0165 kali 1 sama dengan 0,01 per 0,0025 S kuadrat tambah 0,0205 S tambah 0,0165. Selanjutnya ada analisis transfer respon. Setelah diketahui GS-nya dari hasil yang tadi, di sini mencari nilai WN kuadrat. WN yaitu 0,0165 dan dikuadratkan menjadi 0,128 radian per detik. Dan dicari nilai redamannya setelah yaitu 2 WN 0,0 dari dampnya yaitu 0,08. Lalu ada analisis lotus seperti gambar di terdapat 4 pol yang dihasilkan. Untuk pol 1 terletak di 0,095 dengan damping 1, overshoot 0, frekuensi 0,905 radian. Damping 1, overshoot 0%, frekuensi 7,23 radian per sekon. Dan pada pol 1 dan 2 memiliki overshoot 0. Hal tersebut terjadi karena kedua pol tersebut berada dan pol 3 terletak di minus 41 min 425i. Nilai dampingnya yaitu 0,00965 dengan overshoot 97% dan frekuensi 425 radian per sekon. Untuk pol 4 terletak di minus 41 ditambah 424i. Nilai dampingnya yaitu 0,00966, overshoot 97 dan frekuensi 42 radian per sekon. Pol 3 dan 4 memiliki nilai overshoot dan nilai damping yang positif karena berada pada sumber real dan imajiner sehingga menyebabkan ketidakstabilan. Selanjutnya ada analisis diagram Bott. Terlihat pada grafik dan gambar di atas. Lalu dari gambar diagram Bott di atas didapat nilai gain marginnya yaitu minus 2,59 dan nilai Pines marginnya adalah minus 114. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem tersebut tidak stabil karena memiliki nilai pasang margin yang lebih kecil daripada gain margin. Gain margin di sini lebih besar daripada Pine pasang margin serta P. Pine margin bernilai negatif karena syarat dari sistem stabil di diagram Bott yaitu apabila nilai pas margin harus lebih besar daripada gain margin dan juga gain margin harus bernilai positif. Nah, di sini ada tabelnya. Lalu ada analisis domain frekuensi. Di samping tersebut ada grafik diagram Nyquist. Dari hasil diagram Nyquist di samping didapatkan beberapa data dengan nilai margin dengan nilai pulse margin sebesar 373,1 deg dan frekuensi 7,4,71 radian per second. Disimpulkan bahwa sistem stabil karena plot diagram Nyquist melingkari titik minus 1,0 dan salah dari jam. Selanjutnya ada pengendalian Ziegler-Nichols pada PID. Di sini ada sistem yang
digunakan yaitu 0 nego 1 dengan menggunakan tabel berikut dengan nilai KP, TI, dan TD yang telah diketahui. Lalu di samping juga terdapat step responnya dengan nilai LT 0,04. Selanjutnya ada setelah mendapatkan nilai tersebut, kita dapat mencari nilai KP, KI, KD. Untuk kendali P, yaitu KP sama dengan T per L. Dan tadi T-nya sudah diketahui, yaitu 1/4, dan L-nya 0,04. Dan nilai KP-nya 35. Di sini ada sistemnya dan grafiknya. Dan pada grafik di atas bahwa price time-nya menurun dari yang awalnya nilai 3.300 125,34 ms. Nilai tersebut telah turun 2 kali lipat lebih kecil dari sebelum ditambahkan kendali P. Namun overshoot pada grafik sedikit meningkat dari yang awalnya 7,62% ditambah menjadi 30,921%. Hal tersebut juga tentunya menyebabkan kestabilan dari sistem tersebut ikut menurun. Semua data yang dihasilkan time meningkatkan overshoot. Selanjutnya yaitu ada untuk kontrol PI. Dengan dicari nilai KP 0,9 kali TL per T per L, maka dapat dihasilkan yaitu nilai KP-nya yaitu 31,5 dan nilai TI sama dengan L per 0,3. Dan untuk nilai KI sama dengan KP per TI. Nilai KP-nya yaitu 3,72 per 3,6 sama dengan 1,03. Lalu pada gambar ini bisa dilihat sistemnya, dan pada kendali PI ini dapat nilai rush time-nya juga menurun dari yang awalnya memiliki 3.007 ms, namun setelah menambahkan PI menjadi 35,924 ms. Nilai tersebut turun 2 kali lipat lebih kecil dari sebelumnya tambahkan dari PI. Maksudnya dapat grafik sedikit meningkat. Sehingga untuk kendali PI dapat disimpulkan. Lalu ada untuk kendali kontrol PID. Dengan diketahui nilai KP itu sama dengan 1,2 kali T per L. Dan dihasilkan nilai KP-nya itu 6. Untuk nilai TI dan KI yaitu TI sama dengan 2L. Nah, 2 TI sama dengan 2 dikali 1,1 dan dihasilkan nilai TI-nya 2,2. Tentu nilai KP sama dengan 2,3. Lalu untuk nilai TD dan KD-nya itu sama dengan 0,55 dan 8,12. Selanjutnya, dan ini adalah bentuk grafiknya. Pada grafik yang dihasilkan nilai bergerak nilai pada angka 1 dan hampir bergerak lurus dan naik pada angka yang lebih tinggi. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Hanapi. Di sini saya akan melanjutkan dari Hanapi. Lead lag adalah setelah menambahkan kontrol lead lag pada motor DC. Adapun hasil simulasinya, ini contoh simulasinya. Terus setelah didapatkan hasil pada scope, untuk grafik di atas memiliki nilai settling time sama dengan minus tidak ada. Rise time sama dengan 706.505 ms. Dan overshoot sama dengan 32.258%. Dan untuk sinyal, keluaran yang dihasilkan terus naik pada setiap nilai dan stabil.
lead lag menggunakan rod lotus. Dihasilkan untuk lead lag dengan menggunakan rod lotus bahwa untuk nilai gain, frekuensi, dan overshoot berbeda-beda pada setiap titiknya. Ini contoh gambarnya. Kesimpulannya, setelah dilakukan percobaan, yaitu pada PID Ziegler-Nichols dengan nilai L sama dengan 0,04 dan T sama dengan 1,4, yaitu bahwa untuk rise time-nya mengalami penurunan setelah ditambahkan kendali P. Namun untuk overshoot pada grafik mengalami sedikit peningkatan. Pada PID menggunakan rod lotus dihasilkan bahwa setiap titik yang lebih ditampilkan memiliki nilai overshoot-nya yang berbeda. Semakin besar frekuensi maka semakin besar pula nilai overshoot-nya. Untuk sistem yang dihasilkan tidak stabil karena akar karakteristik rod locus berbeda di bagian kiri bidang kompleks, area stabil. Sistem dianggap stabil jika ada akar di sebelah kanan di bidang kompleks, area tidak stabil. Sistem menjadi tidak stabil. Pada PID, menggunakan diagram Bode dihasilkan sinyal keluaran mengalami penurunan baik untuk magnitude dan fasenya, dan untuk sistemnya dapat dikatakan tidak stabil karena sistem dapat dikatakan stabil apabila nilai fase margin dalam kurung PM harus lebih besar dibanding nilai gain margin game-nya. Pada LED lag menggunakan rod locus, setelah didapatkan nilai parameternya, maka nilai parameter tersebut akan melakukan perpindahan pada rod locus sehingga dihasilkan grafik, dan semakin besar nilai gain, maka nilai overshoot-nya semakin besar pula. Pada lead lag menggunakan Bode bahwa gain margin menyebabkan sejauh mana respons sistem dapat ditambahkan tanpa menyebabkan osilasi atau kestabilan yang buruk. Semakin besar gain margin, semakin stabil sistemnya. Terima kasih. Kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.